Ibtu Rudiana kian terpojok usai Komnas HAM blak-blakan ungkap soal kasus Vina. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM blak-blakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Hak atas bantuan hukum itu absennya advokat pada saat proses penyelidikan dan penyidikan di Polresta Cirebon, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari NTV, Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Aduan di tahun 2016 lalu itu, sebenarnya Komnas HAM sudah meminta konfirmasi ke Irwasda Polda Jabar. Jelasnya, pada saat itu Komnas HAM juga telah memberi saran ke Polda Jabar dan Polres Cirebon agar penyelesaiannya memperhatikan hak dari tersangka, sambung Uli. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni tahun 2024. Ketika kasus Vina Cirebon menjadi atensi publik bulan Mei tahun 2024, Komnas HAM juga menaruh atensi itu, jelasnya. Tentu untuk proses pemantauan terkait kasus Vina Cirebon, kami ada prosesnya sesuai dengan SOP di Komnas HAM, sambungnya. Sebenarnya kami dari Juni tahun 2024 sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak, begitu juga terhadap saksi sehingga kami membutuhkan waktu, jelas Uli. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, ujar Titin, dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Ada dokumen yang diserahkan dan menguatkan. Dokumen belum sepenuhnya dihadirkan di sidang PK, karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya, kalau mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tambah Titin. Anak buah Rudian terbukti pukul terpidana, namun masih bebas berkeliaran. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei tahun 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari tahun 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Kami sudah konfirmasi ke Bid Propam Polda Jabar dan Unit Propam di Polresta Cirebon Kota, katanya. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Berdasarkan keputusan sidang etik Bid Propam, ada pemukulan saat penangkapan. Salah satu anggota unit narkoba, anak buah Ibtu Rudiana, sudah diputus kode etik pada April tahun 2017, sebut Parulian. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan.
Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Kami belum dapatkan salinan putusan resmi, baru amar putusannya, aku Parulian. Pada akhir Mei tahun 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Kami melakukan tinjauan lapangan ke Cirebon dan permintaan keterangan para terpidana. Kami ke lokasi penahanan mereka, di Rutan Kebonwaru dan Lapas Bancai, terangnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Kami memastikan agar hak-hak terpidana untuk menerima akses bantuan hukum dan akses keluarga, tegasnya. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Ya betul, Komnas HAM terima laporan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, karena sebenarnya memang kasus ini kan kasus lama ya, kasus 8 tahun lalu yang kemudian muncul atau viral kembali, ucap Anis. Seperti yang disampaikan Pak Uli tadi, bahwa sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Komnas HAM pada tahun 2016 silam atau September, jadi pasca peristiwa itu. Jadi kuasa hukum dari terduga pelaku gitu ya, Hadi Saputra, Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Saka Tatal waktu itu memang melaporkan ke Komnas HAM. Anis menuturkan kuasa hukum ke-4 orang tersebut menyampaikan beberapa hal dalam laporannya ke Komnas HAM. Mulai dari soal keluarga dan kuasa hukum yang tidak diperbolehkan bertemu dengan ke-4 orang tersebut, ada pemaksaan untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki hingga penyiksaan dalam proses hukum. Jadi pertama adalah penghalangan bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum, lalu yang kedua pemaksaan pengakuan sebagai pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan ada dugaan penyiksaan, termasuk bentuk-bentuk penyiksaan seperti apa itu disampaikan dalam pengaduan yang disampaikan kepada kami, kata Anis. Titin Prialianti tantang Elza Syarif adu data soal video yang beredar. Titin Prialianti tampaknya tak gentar sedikit pun menghadapi pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, dalam kasus Vina Cirebon. Titin baru-baru ini menyindir habis-habisan Elza Syarif terkait video terpidana kasus Vina yang disebarkannya ke publik. Padahal sebelumnya, Elza sudah melayangkan somasi kepada Titin terkait tuduhan Ibtu Rudiana diduga klaim asuransi Eki. Namun, Titin tampaknya tak peduli dan bahkan berani menyindir Elza dalam video terbarunya. Dalam video tersebut, Titin Prialianti dan Cindy Sembiring menyindir habis-habisan hingga menantang Elza Syarif untuk adu data terkait video tersebut. Tantangan Titin dan Cindy ini beralasan karena Elza Syarif mengklaim video pengakuan Jaya dan Eko itu telah ditayangkan dalam persidangan tahun 2016/2017. Titin mengakui di bagian akhir putusan hakim memang disebutkan ada bukti tambahan berupa CD pengakuan Jaya, namun CD itu tidak pernah dihadirkan dan diputar di persidangan. Jadi siapa yang memutar di persidangan tahun 2016 sampai tahun 2017 itu? Tanya Titin heran dikutip dari tayangan channel YouTube-nya pada Senin, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Cindy pun berkelakar, jangan-jangan ada sidang gaib bu, sindirnya. Nah itu, atau mungkin hayalan tingkat tinggi, sahut Titin yang pengacara Sudirman dan Saka Tatal. Cindy lanjut berkelakar, kalau pernah ada sidang yang dilakukan hingga malam pukul 23 karena semua terdakwa mencabut BAP, lalu hakim menghadirkan semua penyidik untuk menjadi saksi. Mungkin abis kelar sidangnya, mereka melanjutkan sendiri. Hanya dihadirkan beberapa orang saja, sindir Cindy lagi. Cindy bahkan berani bersumpah kalau video pengakuan Jaya dan Eko itu memang tidak pernah dihadirkan di sidang. Waktu kita hadir di persidangan 2017 tidak pernah ada video dihadirkan, ditayangkan. Jangankan video, CCTV sampai bibir kita jontor, tidak pernah dihadirkan, saksi tidak ada ahli, ungkap pengacara Rivaldi alias Ucil ini. Adanya klaim Elza itu membuat Titin dan Cindy menantang pihak Ibtu Rudiana, jaksa dan pihak pengadilan untuk adu data. Kalau ada pengakuan rekaman pernah ditayangkan. Tanggal berapa? Ayo adu data dengan kita. Kita juga adu data agenda di setiap sidang. Dengan jaksa dan hakim juga, tantang Titin. Cindy pun menyetujui. Benar ayo adu data, setuju. Kalau memang ada, seharusnya di akhir, jangan bilang tambahan. Kami yakin berdua, tidak pernah ditayangkan, tegasnya. Berbeda dengan Elza yang mengklaim bahwa video itu akan membuktikan tidak adanya penganiayaan terhadap terpidana, Titin dan Cindy justru sebaliknya.
Dia melihat adanya tekanan pada Jaya yang membuatnya bisa mengakui dan menuruti kata penyidik. Netizen gak mungkin bodoh. Orang yang mengakui secara sadar dan dalam tekanan itu berbeda. Kalau sadar, akan tegas, tanpa lihat di sekitarnya ada siapa. Ini kok nengkok atas, ke depan. Yang tadinya warna motor dari merah, menjadi biru, ungkap Cindy. Sementara Titin mengaku bersyukur video itu akhirnya muncul di publik karena semakin menguatkan adanya tekanan yang dialami Jaya. Titin berharap ada video yang mengungkap keberadaan para terdakwa dalam kondisi babak belur. Jangan-jangan foto yang beredar, terpidana babak belur, akan muncul videonya setelah video itu. Kan, kalau orang makin kepanasan, makin bingung, kelakarnya. Sementara Cindy melihat kemunculan Ibtu Rudiana di video itu semakin menunjukkan adanya interogasi terhadap para tersangka, kini terpidana.